tinggal login aja di sini ya. Di tampilan awal ini seperti ini, ada menu transfer, bayar, top up, e-money, tarik tunai, QR bayar, investasi, layanan cabang dan suha. Sebelum kita ke ubah cicilan, perlu Anda ketahui dulu bahwa untuk Bank Mandiri ini tabel cicilannya dan bunganya seperti ini ya. Untuk tenor dan bunga untuk cicilan menggunakan kartu kredit Bank Mandiri, untuk tenor 2 sampai 3 bulan itu bunganya 0%, bebas biaya admin. Untuk nilai transaksi itu minimal 100.000 sampai dengan 5 juta. Kalau untuk tenor 2 sampai 3 bulan, untuk yang transaksi di atas 5 juta itu biaya adminnya 50.000 ya. Untuk bunganya tetap 0, cuman kena biaya admin 50.000. Untuk transaksi di atas 5 juta yang diubah ke dalam 2 sampai 3 bulan. Untuk tenor 4 sampai 6 bulan, untuk transaksi 100.000 sampai dengan 5 juta itu tetap bebas biaya admin dan bunganya tetap 0% ya, 0%. 4 sampai 6 bulan 0% bebas biaya. Mengenai transaksi 100 sampai dengan 5 juta. Untuk transaksi di atas 5 juta kena biaya admin 50.000, bunganya tetap 0% ya. Ini untuk tenor 4 sampai 6 bulan. Ataupun tenor 7 sampai 12 bulan itu kena bunga 0,39%, bebas biaya admin, itu transaksi di atas 100.000 ya. Untuk tenor 13 bulan sampai 36 bulan itu kena biaya 0,5%. Biaya adminnya bebas biaya admin, untuk nilai transaksi di atas 100.000 juga. Jadi ini 100.000 ke atas ya, tidak ada batasan. Ini beberapa nilai bunga dan admin kalau Anda ingin mengubah transaksi kartu kredit Bank Mandiri Anda ke dalam bentuk cicilan. Kita kembali lagi ke aplikasi Livin Bank Mandiri. Seperti yang tadi saya jelaskan, di menu awal ini Anda pilih saja yang menu kartu kredit. Kebetulan saya punya 2 kartu kredit, yang pertama Mandiri Signatur, yang kedua Mandiri Shopee. Karena transaksinya itu di Mandiri Signatur, kita klik aja Mandiri Signaturnya seperti ini. Tampilan ini nanti ada nomor kartu, tagihan berjalan, sisa limit juga ada di sini. Di bagian bawah ini ada transaksi yang belum tertagih. Kita pilih saja langsung yang cicilan. Yang ini ya, kita klik yang cicilan ini. Nanti muncul beberapa transaksi yang bisa diubah ke cicilan. Kita coba yang Telkom senilai 255.300 ya. Kita klik tombol plus. Nah, plus ini kita klik, nanti ada pilihan tenor. Mulai dari yang paling rendah 2 bulan seperti tadi sampai yang paling lama itu 36 bulan. Tinggal pilih aja, klik ini ya, klik pilih, nanti transaksi Anda sudah bisa diubah cicilan. Tinggal masukkan nomor PIN Anda, klik seperti ini kan sudah terpilih ya. Tinggal klik ini tadi, nanti masukkan PIN, transaksi Anda sudah bisa diubah cicilan dan sukses. Sulitnya menaikkan limit kartu kredit karena cicilan kartu kredit dan minimum payment disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu cicilan kartu kredit yang masih berjalan menunjukkan bahwa Anda masih memiliki utang kartu kredit. Bank akan menilai bahwa Anda memiliki risiko yang lebih tinggi untuk gagal bayar jika memiliki utang yang masih berjalan. Minimum payment yang belum lunas menunjukkan bahwa Anda tidak mampu membayar tagihan kartu kredit Anda secara penuh. Hal ini juga menunjukkan bahwa Anda memiliki risiko yang lebih tinggi untuk gagal bayar. Oleh karena itu, jika Anda ingin menaikkan limit kartu kredit, Anda harus menyelesaikan cicilan kartu kredit dan minimum payment Anda terlebih dahulu. Sebenarnya kalau mau main kartu kredit aman, anti macet gampang, maksimal pakai 50%. Oke. Jadi kalau lu punya kartu kredit 50 juta, lu jangan dipikirin yang bisa lu pakai 50 juta. Tapi yang lu pakai maksimal cuma 25 juta. Itu aja.
Jadi ketika lu pemakaian 25 juta, udah deg-degan lu udah muncul seolah-olah, wah ini kalau nggak bayar gue masalah nih. Artinya kan masalah ini kan kita Jadi ada alarmnya rem tuh lebih ya, rem dini, ya. rem gitu loh. Nah, ketika lu masih kredit lu bagi debit lu tuh masih 50%, lu itu untuk mencari kredit yang lain itu masih gampang terbuka gitu loh. Masih pendanaan yang lain lu mau maju kredit apa-apa masih terbuka. Tapi kalau udah pemakaian lu udah 70%, 80% kan mentok. Iya, dan lu mau top up atau Udah minta susah. naikin limit pasti ditolak. Ditolak. Nah. Kata kuncinya adalah penjaga proporsional. Menurut kamu, apakah tips ini akurat? Like kalau setuju. Jika tips ini sangat bermanfaat, tolong like ya sis bro. Kamu juga bisa ceritakan pengalamanmu saat mengajukan kartu kredit secara online. Apakah kamu pernah mengalami pengajuan kartu kredit yang ditolak? Komentar di bawah ya, siapa tahu kita bisa saling berbagi tips. Salam approve.